Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, kali ini saya akan memperlihatkan kepada petani inilah kebun ataupun tanaman kelapa sawit. Ini milik masyarakat ya, yang tidak terawat. Dalam arti kata, ini adalah tumpang sari ubi dan sawit. Tapi kelihatannya pemilik kebun ini lebih mengutamakan ubinya daripada yang prioritas adalah tanaman kelapa sawit. Tapi pada prinsipnya kita menanam tanaman kelapa sawit adalah untuk menghasilkan produksi ataupun hasilnya untuk jangka panjang. Tapi kali ini sangat disayangkan sekali petani. Ini sebenarnya kalau dirawat dengan baik sudah berpotensi menghasilkan produksi yang cukup luar biasa. Kita lihat dari gambaran ini. Inilah tanamannya. Ini adalah menggunakan bibit varietas Decalibes PPKS. Kelihatan dari buahnya. Ini adalah bibit dari PPKS. Tapi apa yang saya tunjukkan di sini? Yang pertama, ini petani tidak melakukan kastrasi. Lihat dari batang bawahnya. Dari batang bawahnya tidak ada bekas buah yang dibuang atau bunga yang dibuang dahulunya. Mestinya tanaman ini sudah menghasilkan BJR di atas 5 kilo. Ini hanya sebagian saja yang seperti ini petani, tapi nanti saya tunjukkan yang lainnya adalah tanaman yang cukup sangat-sangat harus diperhatikan sekali dan harus dirawat. Dan ini juga harus memerlukan sanitasi. Ini saya tunjukkan. Ini petani tidak melakukan sanitasi pruning, yaitu membuang ataupun memotong pelepah-pelepah kering yang ada di batang bawah tanaman kelapa sawit ini. Tujuannya apa? Kenapa ini harus sanitasi pruning? Karena pada waktu masuk proses panen ini akan tidak menghalangi atau menghambat dalam proses panen, tidak membuat risiko kecelakaan kerja bagi pemanen sendiri. Itulah yang utamakan kita untuk K3 dulu yang kita perhatikan, selain daripada untuk kebersihan tanaman sawit ini sendiri. Dan juga kita akan tunjukkan di sini tanaman sawit ini juga nanti akan mengalami busuknya pada buah. Busuknya buah ini akan mengakibatkan jamur. Nah, jamur pada buah ini nanti akan berdempet kepada pada buah-buah yang masih muda di atasnya. Ini kelihatan nanti akan busuk dengan sendirinya, akan tertular daripada buah yang di bawah tadi terkena jamur tadi ini, jamur busuk buah. Ini sangat sayangkan petani, mestinya ini batangnya sudah kokoh, tapi ini buahnya kelihatan masih kecil sekali petani. Sangat disayangkan sekali. Mestinya ini sudah besar buahnya, karena bobot dari bentuk batang buahnya ini sangat bagus. Nah, ini harus petani pahamin. Petani harus pahamin bahwasannya sayang kalau kita memiliki lahan seperti ini, kita harus prioritaskan kepada produksi tanaman kelapa sawitnya. Nah, ini petani, ini tanamannya tidak dikastrasi, tidak ada melakukan pernah kastrasi. Kita akan tunjukkan lagi petani, sangat sayang sekali. Mestinya tanaman ini menghasilkan potensi yang cukup luar biasa, tapi karena ya mungkin saja akibat keterbatasan biaya sehingga mengandalkan tanaman ubi ini untuk biaya mungkin dalam pembelian pupuk, dalam hal segala lainnya. Kita kurang paham untuk masalah pribadi daripada petani sendiri. Tapi kalau saran saya, rawatlah kebun kita
itu dengan baik. Karena kalau kita merawat kebun itu dengan baik, kita sendiri yang akan menikmati hasilnya di kedepan hari. Ini bukan berarti kata tidak bisa menikmati, tapi tidak maksimal dalam hal pencapaian produksi yang kita harapkan. Berantakan petani. Seperti inilah gambarannya kalau tidak disanitasi pruning, tidak dibuang pelepah-pelepah kering yang ada di bawahnya. Ini saja yang dapat saya tunjukkan sahabat petani. Mudah-mudahan ya kebun sawit kita tidak seperti ini di depan yang kita harapkan. Pada busuk buahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.